Baiklah pemirsa, belakangan ini cuaca di Sumatera Selatan terasa tidak menentu, kadang panas terik namun tiba-tiba hujan deras. Perubahan cuaca yang cukup cepat ini tentu berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pertanian, perikanan, hingga kesehatan. Untuk mengetahui lebih detail kondisi cuaca di Sumatera Selatan saat ini dan prediksi beberapa hari ke depan, kita sudah bersama Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Palembang, Bapak Nandang Pangaribowo. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa Pauliki. Apa kabar Pak Nandang? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih Mbak Desi. Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat ya Pak. Pak, untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini Pak, bisa dijelaskan Pak, seperti apa kondisi cuaca di Sumatera Selatan saat ini? Ya, baik pemirsa Pauliki, selamat siang. Dapat kami sampaikan bahwasanya kondisi iklim ya, terutama iklim untuk wilayah Sumatera Selatan saat ini memang masih pada fase di musim kemarau yang diperkirakan akan berlangsung hingga nanti di bulan September 2025. Saat ini kondisi iklim terkini bahwasanya 85% sudah memasuki musim kemarau di wilayah Sumatera Selatan. Hanya dua zona musim yaitu di Kabupaten Oku Selatan dan sebagian Oku itu masih terdapat hujan sampai saat ini. Untuk perkembangan dinamika atmosfer yang kita rasakan saat ini, bahwasanya memang saat ini kita rasakan masih ada hujan terpantau 6 hari terakhir, dikarenakan ini terjadi akibat adanya kondisi suhu muka laut yang ada di perairan sebelah selatan Pulau Sumatera, yaitu di Samudra Hindia ini sedang hangat sehingga membentuk pembentukan awan dan hujan yang masuk ke wilayah Sumatera Selatan itu meningkat. Lalu juga adanya tekanan rendah di sebelah selatan Pulau Sumatera sehingga menyebabkan belokan massa udara itu ada di atas wilayah Sumatera Selatan, itu juga menyebabkan pertumbuhan awan yang ada di wilayah Sumatera Selatan meningkat, menyebabkan hujan saat ini terjadi. Demikian. Ya, kita sudah tahu kondisinya bahwa 85% itu bakal ada musim kemarau ya Pak sampai September nantinya, dan juga penyebab-penyebabnya tadi sudah diberitahukan oleh Pak Nandang. Dan Pak, masyarakat ingin tahu Pak, apakah pola khusus di musim sekarang tuh bagaimana Pak kondisi cuaca untuk beberapa hari ke depan di Sumatera Selatan? Ya, untuk kondisi cuaca diperkirakan sepekan ke depan ini memang masih ada pertumbuhan awan dan hujan. Berdasarkan data dari stasiun meteorologi SMB 2 dan perkiraan sepekan depan yang dirilis oleh BMKG Pusat, bahwasanya tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 nanti potensi hujan di Sumatera Selatan masih ada. Dan itu tersebar spot-spot sifatnya, dan benar disampaikan itu hujannya sebenarnya hujan lokal gitu ya. Ya Pak, untuk selanjutnya Pak, perkiraan ini kan pasti akan berkaitan juga dengan fase musim yang sedang kita jalani. Apakah Sumatera Selatan itu sudah mulai memasuki musim pancaroba? Iya, saat ini memang yang kita rasakan feel-nya seperti peralihan ya, pancaroba. Iya. Jadi ada panas, Ada juga hujan. 3 sampai dengan 6 hari itu kondisinya panas, dan nanti berikutnya ada hujan 2 sampai 3 hari berturut-turut. Dan Ya, memang saat ini terpantau di wilayah Sumatera Selatan yang kita rasakan ini hotspot juga sudah ada di wilayah Sumatera Selatan, dan kebakaran hutan dan lahan itu sudah ada terjadi di update terbaru di Oran Ilir, lalu ada di Lahat dan di Banjarmasin itu terpantau ada kebakaran hutan dan lahan. Namun tim dari teman-teman itu dapat menanggulangi kebakaran tersebut hingga tidak meluas asapnya sampai ke kota Palembang. Ya Pak, seperti yang sudah kita tahu bahwa 6 hari terakhir bahkan 3 hari terakhir itu kadang panas dan juga tiba-tiba hujan ya Pak mengguyur kota Palembang terutama Sumatera Selatan. Nah Pak, kalau sudah memasuki pancaroba tentu akan ada ciri-ciri khusus yang perlu masyarakat kenali. Apa Pak ciri-ciri cuaca yang menandakan sedang terjadi musim pancaroba di Sumatera Selatan? Ya, sebenarnya musim pancaroba biasanya peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, dan sebaliknya dari musim kemarau ke musim hujan, dan itu biasanya berlangsung di bulan Mei, Juni, dan biasanya juga berakhir di bulan September hingga bulan November. Itu masih
masa-masa peralihan atau masa-masa pancaroba. Namun yang saat ini kita rasakan ini adalah adanya sedikit fenomena yang terjadi di perairan wilayah Indonesia yang menyebabkan pertumbuhan awan dan hujan itu masih cukup banyak terjadi di wilayah Indonesia demikian. Lalu kenapa hujan masih ada? Memang dari fenomena-fenomena yang terjadi tersebut memang mempengaruhi kondisi musim kemarau yang ada di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Dan masyarakat menyebutnya tahun ini kondisi yang BMKG sebut adalah di mana sifat hujan yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini di atas normal dari rata-ratanya yang ada pada saat musim kemarau. Demikian. Berarti untuk musim itu berarti masa peralihan ya Pak, untuk musim panas dan ke hujan, bahkan sebaliknya ya Pak? Iya, dari hujan ke musim panas. Baik, seperti yang dikatakan Pak Nandang tadi, selain ciri Pak, biasanya juga ada wilayah tertentu yang lebih rawan terdampak. Daerah mana Pak yang perlu kita waspadai terkait cuaca panas dan hujan di Sumatera Selatan? Ya, secara topografi ya untuk wilayah terdampak kondisi labilitas yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan, biasanya daerah-daerah rawan banjir longsor itu ada di daerah-daerah Sumatera Selatan bagian barat, seperti Kabupaten Lahat, Kabupaten Kota Pagaralam, Kabupaten Waenim, sebagian Oku Selatan, ada Lawang, Lubuk Linggau, itu daerah-daerah yang notabene rawan bencana terhadap banjir dan longsor. Namun untuk kalau bahaya ke karhutlah atau kekeringan, biasanya daerah-daerah bertopografi landai itu juga terpengaruh akibat bencana kekeringan di saat musim kemarau berlangsung, seperti Kabupaten Banyuasin, Oku, ada Musi Banyuasin, Ogan Ilir, termasuk Kota Palembang, Kabupaten Pali, itu juga termasuk daerah-daerah rawan terhadap bencana karhutlah. Namun kita juga patut waspada, namun kita patut waspada juga terhadap kejadian hujan secara tiba-tiba. Biasanya memang daerah-daerah di sepanjang aliran sungai Musi juga itu patut diwaspadai karena tanah yang tadinya kering itu kalau bila terjadinya air deras tiba-tiba itu akan menyebabkan longsoran pada daerah bantaran sungai tersebut. Berarti yang perlu kita waspada itu bagian Sumatera bagian barat dan juga untuk yang rawan karhutlah itu dari Banyuasin, Oku, dan juga bahkan Palembang ya tentunya Pak. Iya. Dan untuk bagaimana Pak cuaca panas yang ekstrim ini bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat? Ya, untuk panas yang kita rasakan saat ini memang di siang hari itu terasa sangat panas ya, namun demikian di bulan Juli hingga Agustus ini tetap suhunya jauh lebih dingin daripada suhu yang berada pada saat musim hujan. Di musim kemarau ini kita mengenal adanya kondisi angin monsun Australia yang notabene akan membawa angin dingin. Itu kita rasakan di Pulau Jawa sampai dengan bisa sampai di Sumatera bagian selatan. Itu kondisinya kalau di pagi hari itu lebih dingin dari biasanya karena kita mengenal di kondisi dataran tinggi yang itu terjadi yang namanya bleeding atau embun itu bisa menjadi es saat musim kemarau berlangsung di bulan Juli sampai dengan Agustus. Dan untuk Juli sampai Agustus itu ada hujan lebat. Terhadap aktivitas itu Pak, warga tuh apakah berada, terutama yang berada di wilayah itu akan ada yang rawan banjir Pak? Dengan adanya hujan lebat ini? Ya, untuk potensi hujan lebat saat musim kemarau, kami menghimbau juga yang kita rasakan ini sebenarnya seperti pancaroba. Jadi hujannya sifatnya lokal dan tiba-tiba ini kita rasakan saat musim kemarau berlangsung. Dan masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap potensi, khususnya potensi hujan lebat tersebut biasanya disertai dengan angin kencang dan petir. Masyarakat biasanya harus mewaspadai kondisi jalan yang ada di daerahnya masing-masing yang tadinya biasa kering dan menjadi licin. Ini berpotensi untuk menimbulkan kondisi di mana masyarakat kurang waspada karena tadinya kering tiba-tiba menjadi hujan.
Ya, masyarakat harus lebih waspada terhadap perubahan cuaca, kadang hujan dan juga panas berpengaruh juga pada kesehatan kita ya tentunya. Nah Pak, untuk pengaruh perubahan cuaca itu sendiri terhadap produktivitas pertanian di Sumatera Selatan itu seperti apa Pak? Apakah berpengaruh besar terhadap perubahan cuaca seperti ini? Nah, terhadap produktivitas pertanian ini sebagai dua sisi mata uang ya. Jadi di wilayah Sumatera Selatan ini kita mengenal ada daerah yang namanya pasang surut atau daerah yang notabene kebanyakan rawa yang bisa ditanam ya. Saat musim kemarau itu lahan-lahan itu akan terbuka di lahan rawa sehingga bisa ditanami dan memperluas daerah tanam di wilayah Sumatera Selatan, dan itu akan meningkatkan produktivitas. Namun di satu sisi saat musim hujan berlangsung, saat pasang air itu berlangsung, itu juga menjadikan Sumatera Selatan kelebihan air, dan daerah-daerah rawa pasang surut tersebut itu sulit ditanami sehingga bisa mengurangi produktivitas. Namun demikian saya percaya kepada pemerintah daerah sudah punya antisipasi untuk mengendalikan kondisi tersebut agar produktivitas wilayah Sumatera Selatan itu tetap terjaga demikian. Ya Pak, soal kita berbicara tadi soal Bapak menyinggung tentang pemerintah daerah Pak. Bagaimana koordinasi BMKG sendiri dengan pemerintah daerah untuk menghadapi potensi cuaca seperti ini Pak? Ya, dengan pemerintah daerah kami selalu berkoordinasi khususnya ke Bapak Gubernur ya, tiap dasar ya, tiap 10 hari, bahkan untuk meteorologi kita menginformasikan tiap harinya, tiap kondisi cuaca di pagi hari, siang hingga malam, itu kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ada grup WA khususnya ke stakeholder, pimpinan-pimpinan tinggi yang ada di Sumatera Selatan. Kami informasikan kondisi cuaca dan kondisi 10 harian iklim yang ada di wilayah Sumatera Selatan, lalu kami update demikian. Dan tentunya untuk peran dari BMKG sendiri seperti apa Pak untuk melakukan persoalan seperti ini untuk perubahan cuaca di Sumatera Selatan? Kalau tadi kita berbicara soal pemerintah daerah dan sekarang peran dari BMKG sendiri seperti apa Pak? Ya, peran kami sebenarnya kami selalu melakukan peringatan dini kepada masyarakat ya, agar masyarakat bisa waspada terhadap kondisi di lingkungannya masing-masing. Dan untuk pemerintah daerah kami selalu memberikan informasi agar pemerintah daerah dapat mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah dini untuk bisa melakukan langkah-langkah yang konkret terhadap informasi yang diberikan BMKG. Kami selalu memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar bisa mengantisipasi kondisi yang ekstrim dalam waktu akhir-akhir ini yang terjadi. Di satu sisi hujan lebat, di satu sisi ada kekeringan, seperti itu, agar pemerintah daerah bisa waspada selalu, terutama masyarakat yang kami himbau di lapisan bawah bisa memahami kondisi informasi yang disampaikan oleh BMKG demikian. Ya Pak, selain koordinasi tentu ada edukasi langsung kepada masyarakat. Pak, boleh Pak diberikan secara detail Pak, apa saja edukasi atau tips dari BMKG sendiri agar masyarakat siap menghadapi perubahan cuaca mendadak Pak? Ya, kami selain melakukan informasi melalui grup WA, kami juga selalu update di web kami, di web lokal, ada di staklim.bmkg.go.id. Lalu kami juga sampaikan secara umumnya melalui Android dari info BMKG pada masyarakat. Lalu ada grup-grup WA yang bersama stakeholder atau pemangku kepentingan, itu juga sudah kami berikan informasinya kepada masyarakat. Dan tentunya BMKG sendiri juga sudah melakukan update terus ya Pak terkait perubahan cuaca di Sumatera Selatan melalui Android dan juga via grup WA ya Pak? Iya, betul sekali. Ya. Baik Pak, boleh Pak diberikan himbauan sekali lagi Pak untuk kepada masyarakat terkait kondisi cuaca saat ini Pak? Ya, baik. Untuk masyarakat di wilayah Sumatera Selatan, kami menghimbau saat ini masih dalam fase musim kemarau, khususnya daerah-daerah rawan karhutla di Kabupaten Oki, Banyuasin, Muba, Pali, Prabu Muli, bagian Muara Enim, sebagian Ahad, Oki Timur, Okan Ilir, itu waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, dan untuk tidak melakukan kebakaran hutan dan lahan secara sengaja.
karena tingkat kemudahan kebakaran saat musim kemarau itu sangat mudah terbakar dan apinya cepat meluas. Lalu kami juga menghimbau kepada masyarakat di wilayah Sumatera Selatan umumnya, bahwasanya memang kondisi di tahun ini musim kemarau akan lebih basah dari tahun 2023, yang notabene tahun 2023 itu adalah tahun El Nino, di mana tingkat kekeringannya lebih tinggi dari tahun ini, dan diperkirakan memang tahun ini lebih kering dari tahun sebelumnya karena tahun 2024 terjadi La Nina. Untuk masyarakat dihimbau saat musim kemarau tahun ini memang kondisinya sudah berubah, mungkin terdampak dari perubahan iklim dan kondisi ekstrim sering terjadi. Satu sisi kita merasakan musim kemarau yang panasnya terik dan hotspot akan timbul, namun di satu sisi akan hujan yang di atas normal menyebabkan potensi hujan masih terjadi saat musim kemarau berlangsung, dan masyarakat diimbau untuk waspada terhadap hujan tiba-tiba tersebut karena bisa berpotensi menyebabkan angin kencang disertai petir. Demikian. Ya, kalau tadi sudah berbicara soal himbauan dari Pak Nandang, untuk kota-kota yang disebutkan tadi bahkan Sumatera Selatan tetap waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan yang ada di Sumatera Selatan. Ya Pak, boleh Pak terakhir, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat Sumatera Selatan dalam menghadapi cuaca yang tidak menentu seperti ini Pak? Ya, harapan kami masyarakat dapat memahami, selalu memahami informasi yang kami berikan, informasi dari BMKG baik melalui grup WA, baik melalui web kami, web nasional, bmkg.go.id, dan info BMKG melalui Android yang Bapak Ibu bisa akses dari HP masing-masing. Jadi informasi tersebut bisa dipahami dan bisa melakukan pencegahan dini terhadap kondisi dan memahami dini terhadap kondisi lingkungan Bapak Ibu masing-masing di lokasi yang biasanya daerah Bapak Ibu kalau berada di dataran tinggi itu akan rawan bencana banjir tanah longsor, dan di daerah-daerah yang Sumatera Selatan khususnya yang punya lahan gambut itu akan berpotensi jika kering itu akan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Informasi tersebut kami mohon dapat dipahami dan Bapak Ibu sekalian dapat ingat dari kondisi yang dapat memberikan Bapak Ibu semua. Ya, harapannya semoga masyarakat dapat lebih paham ya Pak tentang update dari informasi cuaca ini dan juga waspada tentang kebakaran hutan dan lahan dan juga cuaca yang ada di Sumatera Selatan. Baik, terima kasih banyak Pak Nandang atas penjelasannya yang sangat jelas dan bermanfaat sekali. Semoga informasi ini dapat membantu kita untuk masyarakat Sumatera Selatan lebih siap dan waspada tentunya ya Pak menghadapi perubahan cuaca. Nah pemirsa, tetap jaga kesehatan, persiapkan diri menghadapi cuaca dan selalu ikuti informasi resmi dari BMKG. Baik, terima kasih Pak Nandang, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.